Perkenalkan, nama saya Kadek Mela Agustini dengan nomor NIM 2411011020. Om Swastiastu, Om Awigirnamastu Yunamastida. Semoga hal baik datang dari segala arah. Yang terhormat Bapak Iketut Pasak Gunawan, MPDH, dan umat sedharma yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa karena atas berkat dan rahmat beliau pada hari yang suci ini kami dapat berkumpul dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun, dan semoga kita semua dilindungi dan dalam keadaan dan suasana yang penuh cinta kasih. Di sini, pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan Dharma Wacana yang mengangkat tema tokoh dan teori konspirasi serta teori kritis dalam tokoh cerita Wamana Purana, yang dimana dalam cerita Wamana Purana relevansi tentang kepemimpinannya dapat kita lihat pada zaman sekarang, yang dimana para pemimpin diharapkan jika berada di puncak pemerintahannya agar lebih menekankan kerendahan diri dan tentunya lebih menghargai dan menghormati para rakyatnya. Kemudian yang kedua, yang dimana di dalam pemimpin diharapkan agar memiliki hati yang lapang, kemudian hati yang mulia, serta yang dimana selalu mengutamakan dharma di atas segalanya dan menghormati janji yang telah ia ucapkan. Dan di dalam Wamana Purana diceritakan atau mengisahkan tentang turunnya Dewa Wisnu menjadi awatara. Wamana Purana merupakan bagian dari Mahapurana yang menceritakan atau mengisahkan tentang turunnya Dewa Wisnu ke dunia sebagai awatara dengan wujud Brahmana kecil atau kurcaci kecil, yang membuat atau bertujuan untuk menata alam semesta. Ini dipicu karena Raja Bali yang merupakan cucu dari Prahlada yang menguasai 3 dunia sekaligus, yaitu dunia atas, dunia bawah, dan dunia tengah. Hal ini membuat para dewa, terutama Dewa Indra, merasa terancam karena tidak memiliki lagi tempat tinggal, dan berniatlah untuk Dewa Indra dan para dewa bertapa dan memohon kepada Dewa Wisnu agar ia mau turun ke dunia sebagai awatara. Dewa Wisnu pun mengiyakan permohonan para dewa dan Dewa Indra. Turunlah Dewa Wisnu ke dunia, dan pada saat turunnya Dewa Wisnu tepat dengan hari upacara yang dilakukan oleh Raja Bali, di mana yang dihadiri oleh para Brahmana. Wamana Awatara datang dengan pakaian yang sederhana dan langkah kecilnya. Saat hari itu, Raja Bali mengatakan siapapun yang menginginkan sesuatu permintaan, ia akan mengiyakannya. Dan Wamana pun berkata, "Aku ingin meminta 3 langkah tanah." Tanpa berpikir panjang, Raja Bali pun mengiyakannya. Walaupun penasehatnya telah curiga
bahwa Wamana Awatara ini sepertinya bukan Brahmana sembarangan. Ketika Raja Bali mengatakan iya, tubuh dari Wamana Awatara ini menjadi besar, menjulang hingga ke langit, dan ia pun melangkahkan kakinya dengan langkah pertama, yaitu melangkahi alam semesta. Kemudian langkah yang kedua melangkahi dunia atas, dan yang karena tidak ada pijakan lagi, ia pun memijakkan kakinya di atas kepala Raja Bali. Hal itu sontak membuat Raja Bali secara tidak langsung telah digulingkan dari tahtanya. Namun apa yang terjadi? Raja Bali hanya tersenyum dan menyerahkan dirinya atas kekuasaan dari Wamana. Wamana pun merasa takjub. Ia pun berkata, jikalau ia memberikan anugerah kepada Raja Bali, jikalau pada saat nanti ia akan menjadi raja kembali pada masa Kalki Awatara, dan sebagai anugerah dari Dewa Wisnu tersebut, ia tetap menguasai alam bawah. Dan teori konspirasi yang bisa saya ambil dari cerita Wamana Purana ini menurut saya, di mana Raja Bali merupakan kekuatan besar duniawi yang dapat mengancam tatanan kosmik alam semesta, memunculkan kekhawatiran bagi para dewa, dan merencanakan strategi untuk memohon kepada Dewa Wisnu agar turun ke dunia menjadi awatara, yang dimana untuk menggulingkan Raja Bali dan mengembalikan surga loka ke tangan Indra dan para dewa. Raja Bali yang memiliki kekuasaan mutlak, ia dengan kerendahan hatinya memberikan semuanya, segalanya, kekuasaannya kepada Wamana Purana. Hal ini mencerminkan bahwa dalam ajaran Hindu, kekuasaan duniawi atau arta dan karma tidak boleh melampaui dharma. Jika dilihat dari teori kritis, menekankan bahwa kesadaran kita akan kekuasaan tidak bisa lebih tinggi daripada dharma, dan mengajarkan tentang nilai moral untuk kita sebagai umat Hindu beragama. Kepatuhan kita kepada dharma mampu menanamkan cara agar bagaimana Hindu menyebarkan nilai-nilai ajaran etika spiritual kepada masyarakat agar hidup secara damai dan sejahtera. Relevansi dari cerita Wamana Purana ini bagi kita masyarakat modern yang pertama yaitu keseimbangan kekuasaan dan moralitas, yang dimana cerita Wamana Purana ini mengajarkan kita dan mengingatkan kita bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari kebenaran dan kekuasaan ilahi itu sendiri. Yang kedua yaitu kritis terhadap narasi besar, yang dimana dengan teori kritis kita sebagai umat beragama diajak untuk tidak hanya menerima secara literal atau mentah-mentah
tetapi juga kita diajak untuk memahami makna moralitas spiritual dan sosial. Dan yang ketiga yaitu mencegah penyalahgunaan narasi agama, yang dimana dengan yang kita tahu dan pahami tentang kisah suci seperti Wamana Purana ini secara lebih luas akan menghindari kita untuk menghindari penyalahgunaan atau penyalahpahaman tentang pemaknaan sempit terdapat dalam teks-teks keagamaan Hindu lainnya. Nah, umat sedharma yang saya hormati dan saya banggakan, dari kisah Wamana Purana ini bukan hanya cerita mitologi kuno, melainkan cerminan kehidupan manusia sepanjang zaman. Dalam kerangka konspirasi, kisah ini menunjukkan adanya strategi kosmis dalam menjaga keseimbangan relasi kuasa ideologi, pentingnya kebenaran universal dalam kehidupan bermasyarakat, serta dengan memadukan nilai spiritual dan analisis intelektual, kita mampu menempatkan ajaran agama sebagai sumber pencerahan diri. Semoga Dharma Wacana ini memberikan inspirasi bagi kita untuk semua terus belajar dan merenung serta mengamalkan ajaran suci dengan hati yang tulus dan pikiran yang tenang. Semoga dengan adanya Dharma Wacana ini mampu meyakinkan keteguhan kita sebagai umat beragama dan menambah wawasan kita tentang ajaran agama Hindu. Sekian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian Dharma Wacana saya mohon maaf dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Dalam cerita Wamana Purana dapat dilihat bagaimana cara Wamana untuk menaklukkan Raja Bali tanpa kekerasan, yaitu hanya dengan menggunakan 3 langkah kakinya saja. Mahabali dapat dikalahkan oleh Wamana dengan tujuan untuk mengembalikan tatanan kosmik alam semesta agar bisa kembali seperti semula. Raja Bali merupakan raja yang memiliki 3 kekuasaan, yang dimana merupakan cucu dari Prahlada, seorang pemuja Dewa Wisnu yang taat. Meskipun ia seorang raksasa, Mahabali memiliki sifat yang dermawan dan saleh, sehingga kekuasaannya merambah sampai ke surga. Tak hanya itu, ia pun dicintai oleh rakyatnya karena kedermawanannya. Dan untuk mengalahkan Raja Bali, Dewa Wisnu turun ke dunia menjadi Brahma kecil yang cerdas, di mana pada saat ia turun ke dunia bertepatan dengan adanya upacara yatnya yang dilakukan oleh Raja Bali saat itu. Hal itu dilakukan oleh Dewa Wisnu sebagai wujud untuk tidak melakukan kekerasan kepada Raja Bali.